Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya. Siapkan camilan, siapkan posisi rebahan, enjoy, gasken! Di awal film, diperlihatkan seseorang yang mengeluarkan remote dan menyalakan sebuah rompi yang sudah disetting oleh orang misterius. Kemudian, orang tersebut berkata, You left me no choice. kata orang itu sembari mengeluarkan pisau dan menusuk bagian perut bapak-bapak tersebut. Kemudian, bapak-bapak yang ditusuk itu berkata, mereka anak-anak, mereka hanya anak-anak, sambil berteriak. Kenapa bapak-bapak tersebut mengkhawatirkan anak-anak? Apa yang dia maksud? Yuk, simak filmnya sampai habis. Kemudian, scene berlanjut. Terlihat api unggun yang menyala dengan sekumpulan anak muda yang melakukan reuni SMA. Terjadi perbincangan basa-basi di tengah kerumunan tersebut. Berlanjut dengan obrolan Rian dan Erin. Rian mengatakan bahwa Erin lebih pendiam dari biasanya. Rupanya si Erin lagi bersedih dikarenakan kekasihnya Caleb yang meninggal dan ia tidak ingin membahasnya. No, I don't want. Kemudian, scene berganti, terlihat Bobby yang dihampiri Shea dengan membawa minuman sambil berkata untuk mengenang kisah lama. Cie yang ketemu mantan. Lanjut, di bagian ini, Rian menyiram kepala Kato dengan minumannya karena Kato telah menjelek-jelekkan PJ, orang yang Rian sayangi. No, it's not. Kemudian, Rian pun pergi meninggalkan Kato. Pun kesal karena ditertawakan oleh Erin. Something you want to say? Scene berganti memperlihatkan Shea dan Bobby yang sedang mantap-mantap saat teman-temannya tertidur. Shea mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga teman-temannya terbangun. Jesus. Dampaknya pada saat lagi Until ngoper the lubang fucking- gua, Bobby mengeluarkan saus duluan. Namun si Shea tidak terima. Come on, Cece. Scene berganti. Saat itu Ezra menjelaskan bahwa ia tidak menyelingkuhi Cici, Fine. namun Fine. tidak ditanggapi oleh si Cici. Tidak hanya itu, Rian dan PJ tampaknya tidak mau kalah dengan si Shea dan Bobby. Ia juga mau melakukan mantap-mantap tapi nyeleneh. Scene berlanjut pada Erin yang mau buang air kecil. Di situ dia dikagetkan oleh orang yang mengikutinya. Tampaknya orang itu adalah orang yang ada di awal film. Yang tadi yang nusuk perut bapak-bapak itu loh. Lanjut, si Erin ditodong pistol oleh orang misterius tersebut. Orang misterius tersebut mengatakan, apakah kamu sendirian? Dan apakah yang lain sudah tertidur? Kepada Erin dan Erin pun dipukul sampai pingsan. Scene berlanjut. Saat itu, semuanya telah menggunakan rompi yang sama seperti pada awal film. Rupanya, itu adalah rompi peledak. Tetapi mereka belum mengetahuinya bahwa itu adalah rompi peledak, dan mereka pun mulai panik. Di saat itu, orang misterius itu datang dan Rian pun mengenalinya. Nampaknya itu adalah Tuan Peterson. Dia adalah gurunya. Pada saat itu, Ezra memberontak ingin melawan dengan botol yang ia pecahkan, namun ia meletakkan botolnya kembali. Tuan Peterson mengatakan bahwa mereka tidak berperasaan. Kemudian ia meminta maaf kepada Erin karena telah melibatkannya, dan ia mengatakan bahwa Erin adalah gadis yang manis. Kemudian Erin bertanya, ini soal Caleb? Dan kemudian Tuan Peterson pun menjawab, bukan. Dan ia membentak, ini adalah tentang kalian. Kemudian Kato menjawab, kami sudah lulus SMA. Kami tidak butuh bualan penyelesaian dari kelas sainsmu. Nampaknya Peterson adalah guru sains. Ia menambahkan, malam ini kemudian Peterson sedikit bercurhat tentang anaknya yang mati dan istrinya yang bunuh diri. Ia menjelaskan bahwa hanya ada satu di antara kalian yang bisa selamat, yaitu orang dengan waktu terbanyak. Dan kemudian ia menembak kepalanya sendiri. Dan semua pun kacau. Kemudian Shea pun panik dan menanyakan di mana Bobby. Rian pun menyauti Shea. Bobby telah menjual kita. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Bobby lah yang membawa mereka ke sini ke hutan. Bobby mengatakan tidak tahu apapun mengenai game mematikan ini. Kemudian waktu Bobby pun habis dan dia meledak. Scene berganti. Ezra mendekati Cici. Cici menghadapkan Ezra dengan kecurigaan selingkuh. Ezra membatahnya dan Cici pun langsung pergi. Scene memperlihatkan waktu PJ yang hampir habis. Dan di situ Rian dan PJ ribut. Di tengah keributan, Shea tidak sengaja mengejuan PJ. Kemudian PJ melukai kepala Shea dengan linggis. Dan waktu Shea yang sangat banyak pun itu berpindah kepada PJ. Saat semua berkumpul, waktu Cici itu tinggal sedikit.
dan Cici langsung mengambil kayu, kemudian berusaha untuk membunuh salah satu dari mereka agar bisa menambah waktunya. Namun Cici gagal. Scene berganti dengan Ezra yang mendekati Erin. Awalnya sih Erin nggak mau karena takut dibunuh oleh si Ezra. Kemudian Erin mau dan dia menjelaskan kepada Ezra bahwa Caleb adalah kekasihnya. Lanjut dengan si Cici yang menyerang Kato, di mana Kato mengalihkan perhatian bahwa kekasihnya Ezra selingkuh dengan Ember dan Ember berusaha menghentikan Cici. Cici menusuk Ember dan Ember mengeluarkan pisau dan menebas tenggorokan Cici. Kemudian Erin dan Ezra mendapati bapak tua yang di awal film. Dia bernama Miller, Aaron, are you okay? petugas polisi. Ryan yang juga menyelidiki dugaan overdosis terhadap Caleb. Miller dipukuli dan juga dipakaikan rompi usai datang memeriksa putrinya. Miller menjelaskan Caleb mempunyai dosis yang berlebih dan mematikan tubuhnya, mengakibatkan Peterson yakin dia dibunuh. Itulah sebabnya Peterson mendapati pistol Peterson. Ezra menembak Miller tepat di kepalanya. Waktu Miller berpindah menuju waktu Erin sebab dia paling dekat dengan Miller. Ezra menjelaskan dia membunuh Miller sebab rompinya akan segera meledak. Ezra merasa lebih pantas mendapatkan kesempatan hidup terbaik sebab sifatnya yang baik. Ezra memberi Erin pistol pendorongnya bertahan hidup. Ezra menghadapi Kato dengan tuduhan Kato membunuh Caleb. Kato kemudian membunuh Ezra. Kato memiliki pistol menembak PJ. Kato membunuh Ember dengan kapak dan Ryan mendapati detonatornya. Tetapi perangkat mengaktifkan mode permainan sudden death yang mempercepat pengaturan waktu Erin dan Ryan kabur dari Kato. Dan Ryan mengaku dia telah membius Caleb sebab dia akan mengalahkan dia untuk mengucapkan pidato perpisahan walaupun dia tidak berniat membunuhnya. Ryan menembakkan ayahnya membantu menutupi kejadian itu dan memberikan pistol menuju Erin dan menjelaskan dia salah satu orang yang pantas hidup. Kato menusuk Ryan. Erin menodongi Kato senjata. Kato mengejek Erin sebab ketidakmampuan dia menjadi pembunuh. Alih-alih membunuh, Erin menembak lutut Kato dan menunggu timer Kato berakhir. Kato pun meledak dan akhirnya Erin yang menjadi terakhir.